Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Heldo Pratama dengan nomor induk mahasiswa 2186206075. Saya dari program studi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul interaksi sosial. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materinya, saya akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran interaksi sosial ini. Yang mana pertama, siswa mampu mengetahui pengertian interaksi sosial. Kedua, siswa mampu mengetahui jenis-jenis dari interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mampu memahami syarat interaksi sosial. Dan yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interaksi sosial. Jadi teman-teman, manusia itu tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicara hal-hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi maupun juga wawasan. Contohnya saja, jika ketika seorang menghadapi masalah, pasti akan bercerita entah itu kepada teman, orang tua, saudara, atau siapapun itu untuk mencurahkan isi hati dan perasaan, semakin lega untuk mendapatkan saran yang terbaik. Jadi, apa itu interaksi sosial? Dari kalimatnya saja, interaksi sosial ini terdiri dari dua kata, yaitu interaksi dan sosial. Yang dimana interaksi artinya adalah tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang berinteraksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan sosial yang berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia, yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan akan membutuhkan orang lain. Baiklah, secara sederhananya, pengertian interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalinkan hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga ada menurut sosiolog John Gillin dari Amerika Serikat, interaksi sosial ini adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara individu dan kelompok atau antara kelompok. Dalam suatu hubungan, individu atau kelompok bekerja sama atau berkonflik, melakukan interaksi balik itu formal maupun informal, dan langsung maupun tidak langsung. Jadi, itulah dia pengertian dari interaksi sosial. Dengan memahami pengertian dari interaksi sosial, teman-teman juga harus tahu interaksi sosial dapat terjadi antara satu, individu dengan individu, dan yang kedua, individu dengan kelompok, ketiga, kelompok dengan kelompok. Nah teman-teman, ada berapakah jenis-jenis interaksi sosial yang dapat kita lakukan dalam bermasyarakat? Ya, benar sekali. Ada 3. Yaitu yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu. Maksudnya di sini adalah interaksi sosial individu dengan individu, hubungan timbal balik yang dilakukan satu orang kepada orang lainnya. Timbal balik ini dapat berbentuk interaksi positif ataupun interaksi negatif. Dapat kita contohkan pada suatu kelas di mana ada Gufron dan Badrul sedang membicarakan pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh gurunya.
Di sini terjadi sebuah interaksi antara individu dengan individu lainnya. Dan yang kedua adalah interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh satu orang dengan kelompok. Kelompok ini terdiri dari yang jumlah kecil, misalnya 3 orang atau kelompok yang lebih besar dari itu. Dapat kita contohkan pula, di dalam suatu kelas ada seorang guru yang sedang mengajarkan siswa-siswinya sebuah mata pelajaran. Di sini terjadi suatu interaksi antara seorang individu yaitu gurunya dengan siswa-siswinya. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial kelompok dengan kelompok adalah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh 2 kelompok atau lebih. Interaksi ini berarti dilakukan oleh kelompok yang berbeda-beda. Satu kelompok dengan kelompok lainnya dapat kita bedakan. Dapat kita contohkan pula di dalam satu pertandingan sepak bola, yang dimana tim Barcelona melawan tim Real Madrid. Kedua tim tersebut saling bertanding untuk mendapatkan suatu juara atau piala, yang dimana di sini terjadi interaksi antara 2 kelompok, yaitu kelompok Barcelona melawan kelompok Real Madrid. Baiklah teman-teman, itulah jenis-jenis dan juga contoh dari interaksi sosial yang dapat kita lakukan dalam bermasyarakat. Berikutnya, kita harus dapat mengetahui ciri-ciri interaksi sosial tersebut, yang dimana ciri-ciri interaksi sosial pertama, pelakunya terdiri dari 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, terjadi kontak sosial berupa komunikasi antar pelaku. Dan yang ketiga, ada maksud dan tujuan yang jelas sebagai hasil dari interaksi tersebut. Dan yang keempat, dilaksanakan menurut pola sistem sosial tertentu, atau proses sosial tersebut dapat terjadi karena ketidaksengajaan. Pola yang direncanakan dan pola yang diatur secara adat maupun hukum. Nah teman-teman, selain interaksi sosial memiliki ciri-ciri, perlu teman-teman ketahui juga interaksi sosial ini harus terjadi dengan adanya 2 syarat. Yang pertama, kontak sosial atau interaksi. Dan yang kedua, komunikasi berupa pembicaraan, gerakan fisik, dan sikap. Nah, baiklah teman-teman, dengan telah mengetahui dan memahami mata pelajaran yang telah saya sampaikan tadi tentang pengertian interaksi sosial, jenis dan contoh interaksi sosial, ciri-ciri interaksi sosial, syarat interaksi sosial, maka dapat kita simpulkan pada materi kita kali ini adalah interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta individu dengan individu. Dan yang kedua, suatu hubungan dikatakan sebagai interaksi sosial jika memenuhi syarat-syarat berikut, antara lain adanya kontak sosial serta terjalinnya suatu komunikasi. Oke teman-teman, cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.